Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat melanjutkan safari politiknya dengan bertemu relawan, masyarakat, serta berolahraga santai. Dua kelompok siswa kelas 5 dan kelas 6 terlibat duel di lantai 2 masjid sekolah di Kabupaten Cianjur. Sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon, hadirkan bukti dari ponsel, perkuat pembelaan. Lagi, entah apa yang dipikirkan siswa sekolah dasar. Di Kabupaten Cianjur, 2 kelompok siswa kelas 5 dan kelas 6 terlibat duel di lantai 2 masjid sekolah. Video ini sengaja tidak kami tayangkan secara utuh. 2 kelompok siswa kelas 5 dan kelas 6 berkelahi hingga mengeluarkan kata-kata kasar. Mirisnya, perkelahian beberapa siswa yang memakai seragam olahraga dengan siswa yang memakai seragam pramuka terjadi di lantai 2 masjid sekolah dasar di Kabupaten Cianjur pada 28 September 2024. Sungguh ironis, sekolah mengetahui perkelahian siswa ini setelah viral di media sosial. Sekolah telah memanggil orang tua siswa dan melakukan dialog dengan dinas terkait. Untuk sementara saya tidak bisa mengeluarkan statement lebih jelas karena informasinya masih simpang siur, dan sekarang saya jam 9 akan mengadakan rapat dengan siswa, orang tua, dan guru yang bersangkutan. Dan juga saya ada telepon dari distrik juga mau ikut dalam rapat untuk mengklarifikasi apakah itu benar atau hanya main-main saja. Jadi mohon maaf kepada Bapak wartawan, saya tidak bisa mengungkap apa itu benar atau tidaknya karena menunggu hasil rapat sekarang. Tapi itu kejadiannya di sini, Bu? Di sini waktu istirahat. Perkelahian antar pelajar bukan kali pertama terjadi di negeri ini. Perlu pengawasan dan kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat mengawasi anak-anak penerus bangsa ini. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. 2 orang wanita pelaku pencurian motor dengan modus meracuni korbannya ditangkap Polres Sumedang. Para tersangka menjerat korban melalui aplikasi kencan. Nasib sial dialami pria bernama Denny Ruswandi. Pria 57 tahun asal kota Bandung ini diracuni oleh wanita yang baru 1 minggu dikenalnya di media sosial. Peristiwa bermula saat korban bertemu dan berpergian bersama wanita yang baru dikenalnya itu bersama satu wanita lainnya 16 September lalu. Saat singgah di warung makan, tanpa sadar makanan dan minuman korban diduga sudah dimasukkan racun oleh kedua terduga pelaku. Setelah 15 menit mengonsumsi makanan dan minuman miliknya, korban merasa mual dan pusing. Korban pun menitipkan jaket serta celananya kepada pelaku dan pergi ke toilet. Namun saat kembali, korban sudah kehilangan motor, STNK, serta ponsel yang dibawa kabur kedua terduga pelaku. Keluar tuh muntah, banyak ayam segala macam. Begitu pas beres keluar, saya pakai celana lagi, pakai jaket, dilihat kunci di jaket nggak ada, STNK di celana nggak ada. Saya curiga, karena saya kondisi lagi masih pusing. Saya tiduran di teras di masjid. Saya tepukin tuh si cewek itu, tapi gak turun-turun. Saya paksa naik ke atas, dilihat motor sudah nggak ada. Setelah mendapat laporan dan melakukan penyelidikan, tak lama petugas Satreskrim Polres Sumedang menangkap kedua wanita itu. Jumat lalu, tersangka bernama Linda, 36 tahun, dihadirkan dalam press release yang digelar di Mapolres Sumedang. Sementara satu tersangka lainnya tidak dihadirkan karena usianya masih kategori di bawah umur. Bagaimana modus operandinya? 2 orang tersangka ini, yang perempuan-perempuan ini, mengambil barang milik korban, yaitu berupa kendaraan bermotor, uang, dompet, semua itu dengan cara sebelumnya memberikan minuman atau makanan yang sudah dicampur dengan racun tikus. Jadi diracun. Racun tikus mengakibatkan korban mengalami pusing,
sehingga korban tidak berdaya, baru para pelaku mengambil barang-barang milik korban. Bahkan sempat ada yang dirawat selama seminggu ya di rumah sakit. Atas perbuatannya, tersangka Linda kini ditahan di Lapas Kelas 2B Sumedang, sementara tersangka yang masih di bawah umur ditahan di Lapas Anak. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon dengan agenda mendengarkan keterangan ahli digital forensik. Dalam sidang tersebut, ahli membuka percakapan Vina dan temannya pukul 10 lebih 14 malam atau beberapa saat sebelum ditemukan tewas. Kuasa hukum meyakini jika kematian sejoli itu akibat kecelakaan. Saksi ahli digital forensik Rismond Hasiholan Sianipar dihadirkan dalam sidang ke-10 peninjauan kembali kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon Jumat lalu. Saksi memberikan keterangannya bersama Widi, teman Vina yang ponselnya dilakukan ekstraksi data oleh ahli. Bahkan percakapan Widi dan Vina dibuka di hadapan majelis hakim. Saksi ahli menjelaskan pada jam 22.14 itu masih ada percakapan antara Vina dan Widi. Hal tersebut terlihat dari hasil ekstraksi ponsel milik Widi. Kalau SMS itu 14.10 ya kalau nggak salah, UTC plus 0, yaitu 22.14.10. Itu masih mengirim ya, si almarhum Tina itu mengirim SMS ya. Dan itu diterima baik oleh Widi, Iya, dibalas, iya, direspon. direspon tetapi hanya di-read saja. Padahal dari berita acara pemeriksaan, Vina dan Eki diruda paksa dan dibunuh pukul 9 malam. Hal tersebut berbanding terbalik dengan komunikasi yang dilakukan Vina ke Widi di jam 10:14. Bahwa kami telah berhasil membuktikan bahwa Vina belum mati dan Egi juga belum mati atau tidak ada perbuatan pembunuhan pada jam 9.15 karena jam 10.14 Vina masih hidup dengan bukti bahwa dia ber-SMS dengan Widi. Buktinya adalah hasil ekstraksi dijelaskan oleh ahli di bawah sumpah. Sementara itu, sidang peninjauan lokasi peristiwa kasus kematian Vina dan Eki pada tahun 2016 dilanjutkan di Jalan Saladara hingga flyover Talun. Ketegangan pun terjadi saat pengacara Ibtu Rudiana, Fitra Nasution, berusaha mengikuti jalannya sidang setempat. Fitra yang tidak diperkenankan masuk ke lokasi bersitegang dengan kuasa hukum 6 terpidana. Ketegangan ini bisa diredam setelah petugas kepolisian menengahi. Kuasa hukum berkesimpulan jika hampir seluruh warga yang memberikan keterangannya tidak ada satupun yang melihat pelemparan, kejar-kejaran hingga pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Sejumlah warga justru memberikan kesaksian jika peristiwa tersebut adalah kecelakaan tunggal. Sidang lapangan ini diharapkan mampu membuat peristiwa pada tahun 2016 itu bisa terang benderang. Dengan adanya pemeriksaan tempat ini sudah jelas. Tidak ada satupun saksi yang melihat tentang adanya pembunuhan. Tidak ada satu saksi pun. Ya, yang ada adalah berapa orang saksi melihat terjadi kecelakaan. Antara lain si Ismail dan juga termasuk Adi juga melihat ada, termasuk si Oki juga, bahkan saya juga bahkan Oki membalikkan mayat tersebut. Ya. Gitu. Jadi bahkan Oki yang membalikkan mayat daripada korban tersebut. Jadi inilah menjadi kesimpulan kita bahwa saya ucapkan terima kasih kepada hakim yang berkenan hadir di tempat ini, satu saya. Jadi berarti hakim di sini sungguh-sungguh ingin membuka kasus ini dengan sebaik-baiknya. Dalam sidang lapangan ini, ribuan warga memadati jalan sepanjang 4 lokasi yang dilakukan pengecekan. Sidang ini sekaligus menutup rangkaian sidang peninjauan kembali 6 terpidana. Selanjutnya, sidang PK akan kembali digelar dengan 1 terpidana, yakni Sudirman. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Seorang kakek tega mencabuli cucunya sendiri di Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi. Kelakuan bejat tersebut sudah kerap dilakukan oleh sang kakek. Pria berinisial MS, 56 tahun, warga Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi, ditangkap Polres Sukabumi Kota.
Kakek ini ditangkap karena pengaduan dari sang nenek yang memergoki kelakuan suaminya. Di hadapan polisi, pelaku mengaku sudah 10 kali melakukan pencabulan terhadap sang cucu. Perbuatan bejat pelaku terhadap korban itu dilakukan selama 1 tahun selama korban duduk di bangku SMP kelas 3. Perbuatan pelaku ini tidak dapat ditolak oleh korban karena korban diduga merasa tertekan dengan ucapan pelaku di saat melakukan pelecehan terhadap korban yang diduga dilakukan setiap hari sejak korban duduk di bangku SMP kelas 3. Adapun barang bukti yang berhasil kami amankan adalah pakaian korban, kemudian fotokopi kartu keluarga dan akta lahir, kemudian visum et repertum.